Sebagai cendera mata. Selamat datang bagi BBGP kami yang terhormat di sekolah kami yang amat kami cintai. Mana tepuk tangannya? Baik, terima kasih Bapak Ibu atas kesediaan hati kita dan waktu kita untuk berkumpul di sini mendengarkan beberapa pengarahan ataupun diskusi dari pihak BBGP yang datang pada hari ini. Yang kami hormati Bapak Simar Mata sebagai fasilitator sekolah penggerak, Ibu Linda Simbolon dan Bapak Tua Silaban sebagai pengawas, dan Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu PKS serta Bapak Ibu Guru yang saya cintai. Hari ini kita akan mendengarkan beberapa pengarahan dari Bapak Fasilitator terkait dengan segala program yang sudah berjalan dan akan berjalan di sekolah kita. Maka nanti yang pertama sekali doa pembukaan kami minta dari Ibu MSD. Setelah itu nanti arahan atau bimbingan atau kalimat sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Lalu dilanjutkan dengan dari Bapak PKS Kurikulum. Lalu selanjutnya nanti langsung pemaparan materi oleh Bapak Fasilitator kita, Bapak Simar Mata. Dan terakhir nanti ditutup mungkin dengan kata-kata motivasi atau penyemangat dari pengawas kita, Ibu Linda dan Bapak Tua Silaban. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada Ibu MST untuk membawa doa pembukaan. Silakan. Kita bersatu dalam doa dan doa dibawakan dalam Kristen. Bapa di surga, Bapa yang baik, Maha Pengasih, yang Maha Pemurah, segala puji, hormat, kemuliaan, kami panjatkan hanya kepada-Mu saja Tuhan. Buat kasih setia Tuhan, datang dalam hidup kami sepanjang hari ini Tuhan. Engkau memberkati kami, beri kami kehidupan dan kesehatan dan sukacita yang tak ternilai kami terima hari ini Tuhan, yang daripada-Mu saja. Bukan sebuah kebetulan, tapi itu adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada kami, yang boleh kami nikmati sampai hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan buat segala kemurahan yang Kau berikan bagi kami. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami juga bersuka cita Tuhan atas kunjungan dari Bapak Ibu dari Dinas Pendidikan yang mengunjungi kami di sekolah ini. Kami yakin dan percaya Tuhan, kedatangan mereka akan membawa harum, akan membawa sukacita, akan membawa dampak yang baik bagi sekolah kami ini Tuhan. Kami berdoa buat mereka, berkatilah mereka Tuhan, beri mereka hikmat, kekuatan yang daripada Tuhan saja, sehingga tetap bisa membimbing, memberikan yang terbaik bagi kami setiap sekolah yang mereka kunjungi. Dan juga kami berdoa buat Ibu Kepala Sekolah kami, yang ditunjuk menjadi sekolah penggerak melalui itu. Berkatilah sekolah kami ini Tuhan, menjadi sekolah yang harum di hadapan Tuhan, menjadi sekolah yang berbakti, yang bernilai luhur di kehidupan masyarakat ini Tuhan. Bapak di surga, kami juga berdoa sebagai Bapak Ibu guru dan staf, bimbing kami Tuhan, mampukan kami Tuhan untuk melakukan yang terbaik di sekolah ini. Dan kini kami akan memulai acara kami, yaitu pembinaan dari Bapak Ibu pengawas kami. Kami serahkan acara ini hanya ke dalam tangan pengasihan kami saja. Tuhanlah yang campur tangan, sehingga kami boleh nikmat, sehingga kami boleh sukacita, sehingga kami boleh melakukannya dalam perjalanan hidup kami, terutama di sekolah ini. Terpujilah Engkau Tuhan, terimalah doa kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Baik, terima kasih kepada Ibu Miste yang sudah membawa doa pada siang hari ini. Melalui doa-doa itu kita harapkan kegiatan kita hari ini berjalan dengan lancar. Amin. Baik, selanjutnya kita dengarkan arahan dari Ibu Kepala Sekolah. Selamat siang bagi kita semuanya, Bapak Ibu Guru. Selamat siang, Bu. Semangat. Selamat siang Bapak Ibu Guru. Selamat siang, Bu. Terima kasih. Yang saya hormati Bapak Simar Mata selaku fasilitator dari BBGP Provinsi, dan Ibu Linda Simbolon sebagai pengawas manajerial kita, dan juga Bapak Samsar sebagai pengawas dari Dinas Pendidikan, dan Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, guru, dan pegawai staf tata usaha. Kembali kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, hari ini dengan cuaca yang sangat bagus,
kita boleh melakukan semua kegiatan kita dengan tidak kekurangan suatu apapun. Ini semuanya berkat doa-doa kita ya Bapak Ibu. Dan hari ini saya secara pribadi sangat senang atas kehadiran beliau-beliau ke sekolah kita sebagai kunjungan lapangan atas terpilihnya sekolah kita menjadi sekolah penggerak. Jadi intinya kunjungan ini Bapak Ibu bukan bermaksud untuk menilai, tetapi untuk berdiskusi, berbagi, dan juga nantinya akan memberikan masukan terhadap implementasi kurikulum Merdeka yang sudah kita laksanakan di sekolah kita lebih kurang 2,5 bulan. Jadi besar harapan saya Bapak Ibu, nanti kita banyak sesi bertanya. Apa kira-kira yang masih belum kita pahami tentang IKM ini? Inilah saatnya. Karena kita sudah kedatangan beliau yang bisa nanti menjawab kekurang pahaman kita itu. Jadi seperti tadi yang Ibu EM ya sudah disupervisi, mungkin banyak kekurangan di sana sini karena kita masih dalam proses, itu masih bisa kita maafkan atau mungkin bisa dievaluasi ke depannya ya Ibu ya. Dan memang kekurangan itulah yang mau kita lihat supaya bisa ada perubahan ke tahun depan lagi, karena kita akan dipantau dan didampingi oleh kementerian selama 3 tahun ke depan. 1 tahun berikutnya baru kita secara mandiri melakukan IKM ini. Jadi harapan saya Bapak Ibu, mari kita ikuti kegiatan ini dengan baik dan kita sampaikan ide-ide kita nanti untuk membangun dan juga meningkatkan potensi pengajaran kita dan terlebih juga peningkatan mutu pembelajaran bagi anak didik kita. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Ya, kita berikan tepuk tangan untuk sambutan dari Ibu Kepala Sekolah kita. Selanjutnya Bapak Ibu, kita dengarkan arahan dan bimbingan dari Bapak PKS Kurikulum kepada Bapak Syafik Naisi. Selamat siang bagi kita semuanya. Selamat siang, Pak. Horas. Horas. Yang terhormat Bapak Ibu pengawas atau pimpinan kami yang datang dari Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi, yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, dan yang saya hormati Bapak Ibu guru semuanya. Pertama sekali marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, di mana pada hari yang berbahagia ini sekalian namanya Sabtu Ceria. Saya lihat Bapak Ibu guru masih ceria ini semuanya. Semoga nanti sampai selesainya acara kita tetap kita dalam keadaan ceria. Bapak Ibu yang datang dari Dinas Pendidikan, kedatangan Bapak Ibu menjadi penghargaan yang sangat besar bagi kami, karena Bapak Ibu datang ke sekolah kami dengan hati yang gembira sekaligus mengarahkan kami Bapak Ibu guru ini untuk mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Inilah kami Bapak Ibu yang masih belajar, masih 3 bulan, dan di sana sini masih banyak kekurangan. Tetapi kami tidak akan mau mengalah dan tetap berjuang untuk mengimplementasikan kurikulum Merdeka ini. Bagaimanalah supaya anak bangsa ini dapat terlayani dengan baik di hari-hari akan datang. Untuk itu Bapak Ibu yang dari dinas, kami sangat membutuhkan arahan-arahan dari Bapak Ibu sekaligus bimbingan bagaimana supaya implementasi kurikulum Merdeka ini sukses di sekolah kita. Demikian yang dapat kami sampaikan dan kami ucapkan terima kasih. Ya, kita berikan tepuk tangan untuk sambutan dari Bapak PS. Baik Bapak Ibu, sebentar lagi kita akan memasuki yaitu arahan dan bimbingan serta diskusi bersama dengan pemateri kita, Bapak Fasilitator, Bapak Simarmata. Sebelumnya saya sapa dulu dengan pantun kembali biar semangat ya. Pergi ke pajak pakai kacamata,
Tidak lupa membeli buah dukung. Wahai Bapak Ibu yang tercinta, yuk senyum dulu. Yuk senyum. Siang-siang naik ke genteng. Makan buah pakai softboy. Bapak Ibu yang cantik dan ganteng, yuk tepuk semangat boy. Semangat, semangat, Iha. semangat, iya. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas semangatnya. Kami serahkan kepada Bapak Simarmata. Iya, terima kasih. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah, Ibu Listeni Simolu, Bapak PKS atau Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu rekan kami pengawas, dan Bapak Ibu guru yang ada di sekolah ini. Selamat siang. Terima kasih, puji syukur pada Tuhan kita dapat dikumpulkan pada saat ini dalam keadaan sehat. Kesan saya pada hari ini, saya tersogok dengan perayaan yang tadi pagi. Lalu saya merasa di atas angin. Ternyata yang saya ceritakan, yang saya bersamai ini, Ibu Kepala Sekolah dengan komite pembelajarannya sukses, sangat sukses. Dengan demikian tadi pagi saya berpikir dengan suguhan ini maka di kelas sudah terlaksana. Itu dia. Nah, jadi saya fasilitator dari sekolah penggerak, Bapak Ibu. Tujuan saya datang kemari hanya untuk perkenalan. Iya, hanya untuk perkenalan dan melihat yang tadi perayaan itu. Nah, jadi mungkin sudah ada yang mengenal saya. Saya itu SH Simarmata, istri guru Tampu Ulun, anak 3. Nah, itu dia. Sehari-hari saya bertugas sebagai pengawas sekolah, sama dengan ini, Bapak Ibu berdua. Ya. Kemudian kebetulan saya lulus seleksi fasilitator, maka jadilah fasilitator. Bukan ilmunya yang banyak, tidak. Ya, hanya kebetulan saja lulus, gitu ya, Bapak Ibu. Jadi bukan orang hebat, Bapak Ibu yang hebat. Oke ya, Bapak Ibu. Nah, saya hanya mengintip sebenarnya. Saya mengintip bagaimana pembelajaran di kelas. Karena memang tadi pagi sudah saya sangat yakin. Sudah saya yakin bahwa di sini saja sudah menyenangkan, apalagi di kelas. Itu dia. Itulah yang mau saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Ternyata saya terlambat menyampaikan, sudah terlaksana. Terima kasih Bapak Ibu ya. Terima kasih. Mohon itu terus dilaksanakan dan ditingkatkan. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah. Ternyata sukses. Saya sukses membersamai Ibu Kepala Sekolah dan komite pembelajaran. Itu ya. Selanjutnya Bapak Ibu, saya mau melihat apakah ini terjadi. Sekolah penggerak, apakah sudah bertransformasi dengan 5 indikator ini? Yang pertama itu bisa nampak ya, menciptakan lingkungan belajar aman, nyaman, menyenangkan. Itu sudah langsung saya lihat. Begitu ini alamnya sangat asri, ya, aman, nyaman. Coba dulu kita lihat anak tadi pagi itu semua teduh di bawah-bawah. Yang pertama sukses, ya, sukses, sudah bertransformasi, sudah ada perubahan. Yang kedua, satuan pendidikan menjadi mitra bagi orang tua. Sebelum sekolah penggerak, apakah kemitraan terhadap orang tua sudah terjalin? Sudah. Setelah sekolah penggerak, intensitas artinya frekuensi persahabatan antara guru dengan orang tua, sekolah dengan orang tua, apakah makin tambah? Itu indikator yang kedua. Ya, jadi sekolah penggerak harus menjalin kerjasama yang baik dengan orang tua. Itu dia. Jadi bangun komunikasi.
Saya yakin ini sudah. Kemudian satuan pendidikan berpihak kepada tumbuh kembangnya anak. Pembelajaran yang berdiferensiasi. Kurikulum Merdeka, ciri utamanya itu adalah pembelajaran berdiferensiasi. Itu ciri utamanya. Itu dia. Tanpa pembelajaran yang berdiferensiasi, itu bukan kurikulum Merdeka. Yang keempat, satuan pendidikan mengembangkan budaya refleksi berbasis data. Ini bukan hal yang baru, refleksi. Ya, bukan hal yang baru. Tapi sekarang Bapak Ibu selesai mengajar, refleksilah diri sendiri. Apa yang telah saya perbuat? Oh, itu tadi salah. Supaya seperti ini. Terus berefleksi, Itu dia. Ya, jadi pada saat K13 merefleksinya sekali seminggu. Kalau sekarang setiap hari dilakukan refleksi. Saya yakin ini sudah dilakukan. Ini yang terakhir, bukan. Satuan pendidikan mengembangkan budaya berbasis data. Sudah tadi ya. Kemudian peningkatan hasil belajar murid, terutama kompetensi, literasi, numerasi, dan karakter. Nah, jadi rapor pendidikannya sebelum sekolah penggerak, literasi, numerasi, dan karakternya hijau. Setelah dia sekolah penggerak jadi kuning. Jangan seperti itu sudah berbahaya. Kalau sebelumnya kuning, maka setelah sekolah penggerak harapannya jadi hijau itu dia. Nah, Bapak Ibu, inilah ciri dari sekolah yang sudah bertransformasi. Nah, jadi kami harapkan Bapak Ibu, tim kepala sekolah, silakan semangat. Kita dukung. Memang ada tambah tantangan. Ada tambah tantangan Bapak Ibu setelah melakukan kurikulum Merdeka, tetapi hasilnya yang mau kita lihat. Lebih berdampakkah sekolah ke anak, lebih berdampakkah proses atau kualitas pembelajaran guru kepada si anak. Itu yang mau kita lihat. Maka silakanlah berlelah-lelah Bapak Ibu. Jangan pernah patah semangat. Teruslah semangat. Itu kehadiran saya di sini. Itu kehadiran saya. Bapak Ibu yang kami hormati, Kementerian peduli kepada kita. Dinas Pendidikan melalui kehadiran kami peduli kepada kita. Kok Bapak Ibu guru tidak peduli? Itu logikanya. Orang lain peduli ke kita, kenapa kita tidak peduli ke kita sendiri? Jadi saya mau membakar semangat Bapak Ibu. Semangat, ya semangat bekerja. Itulah fungsi saya datang ke sini Bapak Ibu. Ya, ternyata melebihi ekspektasi kehadiran saya. Sangat baik ya, dengan proses 2,5 bulan sudah ada transformasi. Terima kasih kepada Bapak Ibu, terus dibangun kerjasama yang baik, terus dilakukan perbaikan atau refleksi pembelajaran di kelas. Tidak perlu Bapak Ibu bertanya kepada saya, karena Bapak Ibu lebih pintar dari saya. Ya, tidak perlu. Yang bisa diandalkan adalah Bapak Ibu guru. Jangan andalkan orang lain. Tidak boleh diandalkan orang lain, tapi andalkan Bapak Ibu sendiri. Melalui apa? Melalui pembelajaran yang sudah disediakan pemerintah, yaitu PMM. Di sana sudah ada semua. Ya, sudah ada semua. Nah, itulah sekilas Bapak Ibu. Kemarin ada saya kirimkan folder untuk diisi. Kita lihat folder. Ada 6. Jadi yang 6 itu merupakan bahagian dari laporan sekolah. Karena yang 6 ini akan saya kirim juga. Ya, silakan diisi kemarin. Maka ini harus kita periksa satu persatu foldernya. Pertama, laporan dari PMO, Pokja Manajemen
operasional. Nah, jadi kemarin itu Bapak Ibu, sekolah kita memiliki 2 program strategis yang harus dituntaskan 6 bulan ke depan. Apa itu? Yang pertama adalah Calistung, yang kedua adalah peningkatan kapasitas guru dengan tema apa kemarin, Ibu Grace? Iya, peningkatan media pembelajaran. Itu dia. Nah, tadi sekilas saya sudah cerita dengan kepala sekolah bagaimana cerita yang Calistung itu. Apakah sudah tuntas? Menurut Ibu kepala sekolah sudah. Tinggal 1 orang lagi yang bermasalah. Ya. Apakah memang seperti itu Bapak Ibu? Nah, jadi Bapak Ibu itu bukan tanggung jawab hanya penanggung jawabnya, kebetulan penanggung jawabnya Ibu Gracia. Sekarang, sebelumnya Ibu apa? Ibu Sihopik. Oke. Ya. Jadi maksud kami bukan hanya tanggung jawab ibu itu, tapi tanggung jawab semua guru. Ketika anak bermasalah dalam membaca, menulis, berhitung, pada saat Bapak Ibu melakukan pembelajaran tetap menjadi bahan perhatian. Kalau dia guru matematika, tetaplah dipantau. Sudah tahu si anak itu terhambat dalam membaca, menulis, dan berhitung. Guru matematikanya silakan dibantu dalam berhitung. Guru bahasa Indonesianya silakan memahami bacaan. Mata pelajaran yang lain silakan membantu. Itu dia. Itu namanya kolaborasi. Ya, jadi jangan main tunggal. Sekarang tidak waktunya lagi. Jadi harus membangun jaringan kerjasama. Siapa yang bisa membangun jaringan kerjasama itu yang bisa menaklukkan dunia ini. Tidak ada lagi main tunggal. Ketika Anda atau Bapak Ibu main tunggal, sudah ketinggalan. Jangan sekali-sekali main tunggal ya, Bapak Ibu. Nah, jadi yang kami inginkan Ibu Kepala Sekolah ini dan Ibu Grace sama Pak Maldiman ini diisi kegiatannya. Kan pada saat membimbing anak kan ada melakukan pembelajaran, ada rekamannya, ada diupload, ya, diupload. Jadi ini masih boleh diupload sampai tanggal 15. Silakan ya. Ini hanya naskah, hanya program kerja dan progres. Tapi buatlah rekamannya atau fotonya. Isi lagi ya. Oke. Tadi sudah progresnya sudah baik. Kemudian peningkatan kapasitas guru dengan media pembelajaran. Nah, Bapak Ibu, masalah guru tidak akan pernah selesai seumur dunia ini. Terus kita berbenah diri. Pada saat ini media pembelajaran, mungkin tahun depan kita akan tambah lagi yang lain. Gitu. Hanya persoalan sukses sekolah melakukan pelatihan itu. Nah, persoalannya si guru di dalam kelas belum memahami masalah penerapan dari ilmu yang dipelajari. Kami sangat toleran dalam hal itu, Bapak Ibu. Kan ada proses. Masalahnya Bapak Ibu harus serius di dalam proses tersebut. Ini susah ini, menyerah, jangan gitu. Tapi bertahanlah di dalam proses itu, sabar dalam proses itu supaya Bapak Ibu menjadi sukses. Ya, jangan cepat menyerah. Terus masih 2,5 bulan, ya. Jadi diharapkan ini 3 tahun. Diharapkan 3 tahun sudah semuanya paham betul. Ya, jadi 2,5 bulan sudah ada saya lihat berproses. Selanjutnya kita lihat folder berikut. Yang kedua, dokumen praktek baik dalam implementasi. Berarti KBM di kelas lah. Ini pakai folder KBM. Oke, ini dia ya. Nah, baik. Ada
praktek pembelajaran. Ada videonya nih ya. Iya, terima kasih. Nah, jadi mungkin masih terpola seperti saya. Saya sering melakukan pekerjaan tidak dicatat, tidak direkam. Jadi jejaknya tidak ada. Nah, jadi jangan ditiru seperti itu. Mulai sekarang, mulai besok, semua guru merekam kegiatan. Itu namanya praktek baik. Apapun yang Bapak Ibu lakukan, itu adalah praktek baik yang bisa Bapak Ibu pikirkan pada hari itu. Makanya besok terus dilakukan refleksi supaya terus berkembang lebih baik. Kan sudah diberi ID belajar. Adakah guru yang belum memiliki ID belajar? Tidak ada lagi. Pakailah ID belajar. Sekarang berapa kapasitas ID belajar itu, Pak Maldiman? 100 GB. 100 GB. Itu kalau tidak disimpan video di sana, tak akan bisa full itu. Kalau hanya dokumen, tidak akan penuh seumur hidup. Nah, jadi diberi kapasitas besar supaya Bapak Ibu bisa menyimpan, merekam video. Oke. Jadi kan diberi Google Meet. Jadi Bapak Ibu juga bisa melakukan webinar terhadap siswanya. Siswanya kan sudah juga diberikan ID belajar. Ada pernah melakukan seperti itu, Pak Maldiman? Belum, Pak. Belum ya? Nah, jadi si guru pakai ID belajarnya itu bisa mengundang siswa melakukan webinar. Siswa memakai ID belajar, guru memakai ID belajar. Silakan. Jadi itu ID belajar itu kelasnya premium. Dalam satu hari 10 jam bisa merekam. Coba bayangkan. Itu fasilitas yang dipakai pemerintah, yang diberikan pemerintah. Sama halnya dengan PKP kemarin kita, itu satu hari 10 jam non-stop bisa dipakai. Kalau yang gratis hanya 40 menit ya. Ini 10 jam, bayangkan fasilitasnya besar. Pakai itu Bapak Ibu. Ya. Jadi rekam semua kegiatan pembelajaran. Oke, terima kasih. Kalau ada lagi praktek yang baik, silakan di-upload. Selanjutnya, ini dokumen P5 ya. Oke, P5 sudah ada rekamannya. Iya, baik. Dokumen ketiga itu adalah komunitas. Nah, ini. Ada MGP di sekolah kita? Ada MGP? Ada komunitas? Ada, Pak. Ini sudah ada SK-nya kepala sekolah? SK komunitas? Sudah ada ya? Oke. SK-nya di-upload nanti. Sudah? Oke. Jadi Bapak Ibu, komunitas ini menjadi bahan perhatian pemerintah. Kenapa? Karena di komunitas itulah Bapak Ibu berkembang. Di komunitas belajar itulah Bapak Ibu berbenah diri. Lalu komunitas itu berdaya berdasarkan dari kebijakan sekolah. Komunitas sekolah itu harus diberdayakan. Bagaimana caranya? Pertama, sekolah harus memberikan jadwal, membuat jadwal pertemuan. Apakah sekali 1 minggu, atau sekali 2 minggu, atau sekali sebulan? Ada jadwal. Yang kedua, ada materi yang mau dibicarakan. Ya kan banyak yang mau dibicarakan. Misalnya, yang mau dibicarakan itu masalah pembelajaran siswa. Jangan dibicarain di sana arisan. Ya, jangan. Dan waktunya dibatasi, maksimal 90 menit. Lewat dari sana sudah ngawur. Nah, jadi tadi berikan fasilitas, jadwalnya. Yang kedua, apa materinya. Yang ketiga, berikan fasilitas ruangan. Keempat, tagih hasilnya. Itu dia. Nah, dengan harapan Bapak Ibu, di sanalah Bapak Ibu berbenah diri.
Apakah PMM itu yang dibahas di komunitas? Baik. Si Maldiman contohnya menerima webinar tentang penggunaan Canva contoh. Lalu Pak Maldiman jadi narasumber di sana, berproses di sana. Memakai Google Quizzes, si Gracia di sana lagi dia melakukan sosialisasi. Begitu Bapak Ibu. Jadi terus berproses. Makanya saya katakan tadi, jangan andalkan orang lain, tetapi andalkan diri sendiri. Itu ucapu fasilitator sekolah ABC. Ucapu muhamu. Jangan merasa orang lain yang hebat, Bapak Ibu yang hebat. Ya, jadi berproseslah Bapak Ibu di komunikasi. Ya, kepada ibu kepala sekolah coba difasilitasi. Bila perlu berikan teh manis pada saat mereka. Itu horlaper. Supaya mereka bergairah, kira-kira seperti itu. Oke ya, Bapak Ibu, silakan berproses di komunitasnya. Nah, di sini sudah ada kegiatan, ada ini video juga sudah ada. Terima kasih Bapak Ibu. Nah, jadi kalau ada pertemuan, ada materinya, ada hasilnya, gitu ya. Oke, sudah ada isinya. Selanjutnya yang nomor 4, pengikbasan. Ini rekaman ya. Sekolah penggerak kewajiban mengimbas di internal tahun pertama. Ya. Tapi tidak salah ketika mengimbas ke sekolah lain. Nilai plus lah itu. Nilai plus. Nah, jadi ini nanti Ibu Gracia, pengimbasan itu coba dibuat, ditambah. Ketika si guru melakukan pengimbasan, apa judulnya? Ya, apa judul yang diimbaskan itu? Coba dilengkapi nanti. Lalu sampai gurunya siapa? Kalau boleh sampai daftar hadirnya. Lalu tindak lanjutnya apa? Jadi kewajiban internal, kalau eksternal itu sudah nilai plus. Oke ya, Ibu Gracia sudah pernah mengimbas ke luar? Belum, masih di dalam. Iya, itulah nanti lengkapilah apa judulnya ya, topiknya. Oke, baik, sudah. Selanjutnya PBD, perencanaan berbasis data. Oke, ada rapor pendidikan. Nah, PBD maksudnya seperti ini. Perencanaan berbasis data. Ada rapor pendidikan. Siapa Bapak Ibu guru yang sudah pernah melihat? Pak apa? Ya, yang lain? Rapor pendidikan. Sudah pernah lihat? Oke. Rapor pendidikan itu diberi akses kepala sekolah beserta operatornya dan juga ke guru. Jadi kalau saya tanya siapa pernah melihat rapor pendidikan, tidak semua tunjuk tangan, berarti kita masih apatis. Ya. Jadi di dalam rapor pendidikan itu banyak sekali isinya. Tetapi yang menjadi indikator utama sekolah ada 6. Yang 6 itu apa? Mulai literasinya, numerasinya, karakternya, iklim keamanan sekolah, kemudian kebinekaannya, satu lagi. Ini jadi tambah. Kualitas pembelajaran guru. Itu yang dilihat Bapak Ibu. Jadi silakan berkolaborasi. Si guru dia akan melihat bagaimana kualitas pembelajaran saya. Yang keenam, indikator utama itu diklasifikasilah dia menjadi 3 warna. Kuning, merah, kuning, dan hijau. Ketika hijau berarti sudah berjalan secara normal, baiklah di sana. Ketika kuning sudah kurang baik, apalagi merah sudah tidak baik.
Ya. Jadi Bapak Ibu lihat itu. Ketika kuning sudah bermasalah. Nah, di dalam aplikasi rapor pendidikan itu, ketika dia kuning dan merah, sudah langsung dikerjakan aplikasi, sudah ada masalahnya apa? Masalah, akar masalah, dan solusinya. Lalu solusinya itulah yang diangkat si kepala sekolah menjadi program kerja. Itulah yang disebut dengan RKAS, Rencana, Kegiatan, dan Anggaran Sekolah. Begitu dia. Itu dia ya Bapak Ibu. Lalu kan itu ada rapat. Sepertinya ada pertemuan. Ayo silakan Bapak Ibu membuat program-program untuk menyelesaikan yang kuning dan yang merah. Ada rapat pertemuan seperti itu. Itulah yang diupload ke folder ini. Nah, jadi ada rapor pendidikannya. Oke. Ini kita buka dulu. Iya, ini sudah langsung sampai ke solusinya. Ini indikator yang 6 tadi. Capaiannya merah, kuning, hijau. Kemudian skornya dimasukkan dia sampai apa itu Ibu Kepala Sekolah? Sampai rekomendasi. Ini sudah ada di sini? Sudah isi? Oke, itu dia. Lalu sebenarnya Ibu pengawas melihat jangan sampai yang hijau masuk ke dalam program di sana dan justru yang merah tidak masuk. Itu harus perlu diperiksa ya di dalam RKAS. Nah, baik Bapak Ibu, ini sudah dilihat, sudah ada. Kalau boleh Ibu Kepala Sekolah, kalau boleh nanti pada saat ada kegiatan rapat untuk membicarakan program dari sekolah, diupload ke sini. Ya, kalau sampai ada juga rekamannya juga diupload. Bagaimana sekolah itu berproses merancang kegiatan untuk tahun berikutnya. Contoh, kegiatan untuk 2024 seharusnya sudah selesai sekarang. Karena APBD sudah akan disahkan. RAPBD Kabupaten Dairi sudah akan disahkan kalau tidak salah minggu terakhir November. Kalau tidak salah akan diketuk palu akhir November. Sebelum diketuk palu, maka rencana kegiatan anggaran belanja sudah harus dimasukkan di upload ke Arkas. Siapa bendahara itu? Sudah dimulai itu prosesnya? Kenapa? Ke Sinda. Tapi dari sekolah sudah? Oke, itu maksud saya. Oke, jadi RKAS sekolah dimasukkan ke Arkas. Dari Arkas akan ditampung oleh dinas ke markasnya. Kemudian dari markas akan ditampung lagi ke Sinda atau SPD. Itu dia. Lalu setelah proses itu selesai, maka akan diketuk palu oleh Bupati Dairi. Ya, kalau masih ada lagi yang mau diupload ya, ada rekaman, foto dan seterusnya. Masih boleh ditambah. Selanjutnya yang terakhir adalah ini adalah digitalisasi sekolah. Sekolah berbelanja dengan Siplak. Oke, mantap. Sekolah membelanjakan peralatan digital sekolah, lektor, infokus, ya. Kemudian sekolah memakai aplikasi e-rapor. Sudah seperti itu? Sudah? Belum? Memulai ya? Oke. Silakan aja di upload di sana. Yang menyangkut digitalisasi sekolah.
Ya, silakan diupload ke sana. Pembelian laptop dengan siplah dan seterusnya. Oke ya. Nah, baik Bapak Ibu, kami lihat sudah semuanya terisi. Itu tandanya bahwa sekolah sudah siap untuk berubah. Ya. Siap untuk berubah. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, kami sangat mengapresiasi Bapak Ibu dalam melakukan ini semuanya atas kerjasama dari Bapak Ibu. Ya, kepala sekolah tidak akan berdaya ketika dia main tunggal, tapi dia sukses ketika Bapak Ibu mau bekerja sama. Ya, sekali lagi orang lain peduli kepada sekolah kita, jangan Bapak Ibu tidak peduli. Dinas Pendidikan peduli kepada Bapak Ibu, makanya kami datang. Kementerian peduli kepada Bapak Ibu, makanya kami datang. Jadi hari ini kami merasa senang, besok dan seterusnya kesenangan kami itu teruslah berlanjut, Bapak Ibu. Ya, teruslah berlanjut. Kemudian masalah pelima tadi, saya tadi memang di dalam benak melihat guru belajar di kelas, mengajar di kelas. Lalu pengalaman saya ini sekolah yang ke-6 yang saya kunjungi. Sekolah 1, 2, 3, 4, 5 seperti ini kondisi. Pada saat melakukan kegiatan pendahuluan sudah berubah. Si guru sudah menyiapkan anak. Artinya si anak sudah betul-betul siap baru dimulai pembelajarannya. Dalam hal itu Bapak Ibu sudah, saya yakin kalian juga sudah seperti itu. Saya yakin sudah seperti itu. Jadi yang berikutnya kegiatan intinya. Kegiatan intinya seperti ini. Si guru masih tetap terbawa dengan kebiasaannya mengajar itu terus berbete-bete, terus cakap-cakap jadi sama. Padahal tidak seperti itu lagi. Kan sudah ada banyak contoh. Kalau dia matematika, persamaan linear 2 variabel. Contoh, kan ada video diupload diambil dari YouTube. Ada ya? Kalau tidak ada bapak ibu yang langsung divideokan mengajar. Oke? Lalu tampilkan dia. Makanya memang harus ada. Setiap guru memiliki laptop lah. Ya. Lalu dan fokus. Ya. Lalu tampilkan dia di kelas. Bapak Ibu mengamati, jangan terus ngucap terus, berceramah terus. Bapak Ibu tanpa disadari anak itu sudah bosan mendengar suara kita. Nggak bosan, muak. Ya, jadi berikan dia video materi yang ada itu, lalu Bapak Ibu mengamati. Kan ada nanti yang bengong itu. Ada yang bengong, ada macam-macam tingkah siswa kita itu. Itulah yang Bapak amati. Lalu di sanalah terjadi pembelajaran berdiferensiasi itu. Oh, si Anu itu nampaknya belum mengerti. Oh, si Anu sudah paham. Oh, si Anu masih proses. Jadi kalau kita mengajar sambil memperhatikan yang 3 jenis itu, bisa. Bisa, tapi hasilnya tidak maksimal. Jadi untuk mengajarnya pakai media, mengamatinya lah Bapak Ibu. Itu dia. Kan sederhana ya. Nah, jadi sekolah 1 sampai 6 masih terbawa. Apa arti ini? Oh iya ya, ini apa? Salah. Ya, jadi si video lah yang mengajar, Bapak Ibu lah yang mengamati. Sekarang Bapak Ibu, guru, tugas guru, tupoksi guru sudah berubah. Dulu tupoksi guru itu ada 4. Yang pertama apa? Mengajar, mendidik, melatih, mengevaluasi. Kan itu dulu. Sekarang sudah berubah. Tupoksi guru itu adalah apa? Menjadi model pembelajaran. Model Bapak Ibu. Yang kedua, menjadi fasilitator.
Fasilitator itu artinya membuat menjadi mudah, memudahkan. Yang ketiga sebagai teladan. Yang keempat sebagai motivator. Ya. Jadi tadi kan yang mengajar videonya. Lalu selanjutnya setelah selesai video, Bapak Ibu menyiapkan pertanyaan-pertanyaan pemantik. Disitulah letak kreasi Bapak Ibu. Lalu berikan pertanyaan pemantik. Jangan mengajar Bapak Ibu. Ya, berikan pertanyaan pemantik. Anak lalu disuguhi pertanyaan-pertanyaan. Lalu kita sabar menunggu. Jangan pulangnya, tidak tahu kau. Bapak, jangan gitu. Nah, jadi pertanyaan pemantik atau LKPD. Kan ada yang membuat LKPD, lembar kerja peserta didik. Oke. Tapi kebiasaan guru membuat LKPD itu tidak dibatasi waktunya. Kalau ada 5 soal, contoh 5 soal, soal pertama 3 menit, soal kedua misalnya 8 menit. Itu harus ditagih Bapak Ibu. Harus selesai setengah jam, jangan seperti itu. Yang pertama selesai 5 menit, yang kedua 8 menit, itu dibatasi dia, supaya jangan ngawur. Pada saat itulah Bapak Ibu bisa membedakan si anak itu, di manalah dia low, di mana menengah, di mana yang cepat. Oke ya, itu yang masih kurang nampak di kelas. Masih guru itu getol kali mengajar itu. Dan boy diorong makatai. Terus mau cerita dia terus. Coba. Kalau ada dia misalnya 2 jam berarti 80 menit. Janganlah lebih 20 menit bicara. Ya, biarkanlah anak itu yang berbicara. Oke ya, Bapak Ibu, silakan. Seperti itulah melakukan proses pembelajaran. Memang kebiasaan lama itu sulit tuh, sulit ya. Jadi Bapak Ibu jangan jadi penceramah lagi, ya, tapi jadilah menjadi penanya. Apa, bagaimana, mengapa, kenapa, di mana, gitu. Lalu pertanyaan jangan pertanyaan yang disebutkan, diucapkan, tapi tuliskan di papan atau di monitor, supaya anak itu terbiasa membaca. Selama ini kan hanya mendengar, mendengar. Biasakan anak itu membaca. Jadi terus suguhi pertanyaan yang tertulis di depan. Oke ya, itu yang saya lihat. Tadi tidak sempat dilihat karena ada dari perayaan kita. Mudah-mudahan Bapak Ibu sudah melakukan perubahan ya. Saya yakin sudah ada itu. Itulah yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu ya. Kalau tanya jawab tidak usah tanya jawab karena Bapak Ibu lebih cerdas dari saya. Ya, tidak usah. Tadi saya katakan berproseslah di dalam komunitas. Maka kepala sekolah sediakan fasilitas untuk ini. Ya, ruangannya, jadwalnya, lalu materinya sediakan. Di sanalah Bapak Ibu berproses, berlatih. Oke ya Bapak Ibu? Iya, jadi mohon maaf Bapak Ibu karena memang waktu kita sangat terbatas. Ya, jadi kami akan berangkat lagi ke SMP Negeri 2 Siampak Nampu Hilir melakukan pertemuan seperti ini. Mohon maaf Bapak Ibu ketika ada kata-kata kami yang kurang pas menurut Bapak Ibu, bukan maksud untuk menyinggung ya, tapi untuk memotivasi ya Bapak Ibu. Mohon maaf ketika ada seperti itu. Kita Bapak Ibu berteman ya, kita berteman, kami peduli kepada sekolah kita. Bapak Ibu pedulilah kepada sekolah kita. Terus semangat, jangan sampai terbebani, tetapi semangat supaya sekolah kita ini bisa lebih maju. Sekolah ini harus berubah dari sekolah lain. Itu SMP Negeri 2 Silima Pungga harus belajar ke sini. Jangan pula mereka lebih maju dari kita.
Ini sudah Jawa. Itulah tantangannya, bukan bebannya, tapi tantangan. Ya, kalau Bapak Ibu mau bekerja sama, pasti bisa lebih maju dari mereka. Demikian Bapak Ibu, atas perhatian kita kami ucapkan terima kasih. Horas. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Simarmata yang telah membakar semangat kami. Mudah-mudahan Pak, segala arahan yang Bapak sampaikan kepada kami hari ini bisa kami remang-remangi dan bisa kami wujud nyatakan melalui pembelajaran di kelas. Sebelum Bapak akhiri, saya mau berpantun buat Bapak. Siang hari minum jus tomat, tidak lupa sambil makan mangga. Cakep. Bapak fasilitator yang hebat, semoga sehat selalu dan bahagia. Amin. Baik Bapak Ibu, terakhir kita dengarkan semangat atau motivasi dan arahan dari Bapak Ibu pengawas kita. Waktu dan tempat kami persilakan. Singkat aja, kalau kita khusus saja nanti ya Bapak Ibu ya. Oke, baik, terima kasih. Yang saya hormati Bapak Fasilitator Pak Simarmata dari BBGP, yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, dan saya hormati teman saya ya Pak Pengawas, juga yang saya paling sayangi Bapak Ibu. Mohon maaf, ini saya pakai kedua kacamata ini, satu anti radiasi. Bapak Ibu yang saya sayang, sekali lagi tepuk tangan dulu untuk fasilitator kita. Iya. Dan tak lupa saya setiap bergerak harus punya dokumen imigras. Iya. Jadi kalau Kemendikbud belum membuat seperti ini, saya sudah dari dulu. Sehingga setiap apa yang diminta aktivitas bergerak saya selalu ada terdokumen. Itu artinya Bapak Ibu. Ternyata di saat ini juga kita diminta seperti itu. Itulah yang disampaikan oleh Bapak ini. Dan nyata memang baru-baru ini Bapak Ibu ya, ada perekrutan 200 guru dalam apresiasi GTK atau Kemendikbud yang sering mengerjakan di PNM ya, lebih dari 7 sertifikatnya dari sini, semua dengan video dan dokumennya. Nah itu artinya, jadi mudah-mudahan kedepannya ada juga seperti itu apresiasi kita di Kabupaten Dairi. Bapak Ibu luar biasa semua ya. Tadi pun saya bilang sama Pak Simarmata, Pak Simarmata, kalau seperti ini akhlak aja lah kita, sudah selesai dilaksanakan ini pengimbasan atau praktek baiknya dari kurikulum merdeka. Tapi Bapak Ibu mari sharing ya. Kalau Pak Simarmata tadi bilang bahagia, bangga, dan luar biasa, saya juga seperti itu memang. Tapi saya justru terbalik. Ya, saya lebih kuatri Pak. Jadi saya diam-diam aja dari tadi memang. Nah di kantor pun dikatakan Ibu sampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah, ya sudah baik-baik semuanya mengajar, sudah luar biasa. Jadi saya sampaikan apanya lah yang baik. Ternyata sudah dijelaskan Pak Simarmata lagi, kalau masih kita lebih dominan itu ceramah, masih harus kita perbaiki. Itu maksud saya Bapak Ibu. Jadi saya sebagai pengawas manajerial saya takut ya, kalau tadi itu sudah nilai A, bulan depannya atau tahun depannya harus meningkat lagi. Itu maksud saya. Jadi saya khawatir ya, mempertahankan itu yang lebih sulit. Tapi Bapak Ibu yakinlah ya, pekerjaan kalau dilakukan sendiri hasilnya sangat sedikit. Benar atau tidak Bapak Ibu? Itu teh Pak Dutung, ya kan? Tapi kalau kita bersama-sama mengerjakan, pasti hasilnya lebih baik. Pak Dutung, Pak Samuel, Ibu Risma, ya. Oke, nah jadi luar biasa, semangat tetap dan bahagia bersama anak-anak itu sangat asik. Ya Bapak Ibu, kalau kita nanti sudah berubah paradigma kita itu lebih enak kita mengajar, benar.
Kenapa? Karena kita diajak dalam kurikulum Merdeka berdemokrasi dengan anak-anak. Apa sih yang kita ambil dari materi IPA ini? Boleh. Apa sih mau kita ambil dari materi PPKN itu? Boleh. Maka jangan semata kehendak Bapak Ibu lagi. Enggak. Dari anak-anak kita input, maka jadilah apa yang dikatakan dengan student center. Itu maksudnya Bapak ini, Bapak Ibu ya. Maka supaya itu benar-benar kalau kita nanti bagus di sini, maka rapor Bapak ini pun bagus. Untuk itu, mungkin 2 minggu lagi kita akan memperjelas lagi pertanyaan-pertanyaan apa sih yang mewujudkan ini, apa strateginya. Salah satunya dari situ adalah strategi pembelajaran diferensiasi. Ini yang harus kita pahami, ya. Dari saya sini tadi di lapangan itu sudah nampak sedikit hasilnya. Jadi jangan kayak Ibu Nabi Tukulu tadi karena produk anak-anak itu kurang bagus, Bapak Ibu. Ibu itu agak, itu kenapa sih? Padahal sudah berupaya keliling-keliling, kok gitu hasilnya, gitu ya. Asal mau anak-anak itu melakukannya, ya, udah rapor Ibu udah bagus itu. Intinya Bapak Ibu dalam PDMA itu satu kata kunci adalah proses profil pelajar Pancasilanya itu ya. Kemungkinan produknya itu nggak pernah bagus, tapi di karakter prosesnya itu sudah bagus. Itu yang paling pokok. Tapi jangan salah, mau lebih bagus produknya lebih bagus lagi. Jadi ini Nabi Tukulu jangan pusing ya. Kerjakan dengan kolaborasi, minta dari fasilitator-fasilitator itu apa menjadi input untuk peningkatan proyek berikutnya, itu kata kuncinya. Ya, apa mau kita buat? Nah, jadi intinya di sini boleh nanti sekali seminggu, sekali 2 minggu Ibu briefing dengan fasilitatornya. Itu salah satunya. Jadi beban itu tidak hanya pada Ibu. Ya, benar itu boleh semangat ya. Oke, ya Bapak Ibu ya tetap berkolaborasi ya. Ibu tidak bisa berjalan sendiri. Ya, tanpa orang Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak bisa berjalan bersama tanpa Ibu Kemses. Artinya apa? Di komunitas kita ini kita jalin kebersamaan, kekeluargaan, dan kesejahteraan. Itulah oleh-oleh dari kami Bapak Ibu ya. Oke, semangat terus ya. Bersukacita, salam bahagia, salam guru penggerak, salam guru kurikulum Merdeka, sekolah penggerak, jua-jua, bejua-jua, horas oleh. Horas. Baik, tadi pagi kita sudah bertegur sapa. Jadi ada beberapa poin yang mau saya sampaikan, hanya memberikan motivasi. Yang pertama, seperti yang diutarakan Bapak Senang Mata, bahwa Bapak Ibu semuanya itu adalah hebat. Hebat. Di sini 98% tenaga muda. Jadi hanya akan perlu ditambahkan tenaga kemauan. Asal mau, karena Bapak Ibu semua hebat, pasti nanti sukses menjadi sekolah yang bertransformasi. Tadi sekolah kami sudah bangga, sudah menunjukkan salah satu indikatornya, sekolah yang sudah bertransformasi tersebut yaitu nyaman, aman, dan menyenangkan. Harapan ke depan ditingkatkan. Yang kedua, sekolah kita adalah sekolah penggerak. Tentu dikarenakan kepala sekolahnya juga penggerak. Karena itu diemban tugas oleh pemerintah supaya bisa nanti contoh bahkan yang dibahas. Karena itu Bapak Ibu guru harus memaklumi tugas berat Ibu kepala sekolah kita. Kami harapkan tanpa kerjasama, tanpa pengertian yang bagus, tidak akan terjadi suatu keberhasilan. Karena itu kami dari pengawas pendidikan mohon pengertian yang dalam kepada tugas kepala sekolah. Dan satu pepatah bahasa Batak, tata raja dibangun di raja. Ketika dia diemban tugas, kita hargai, kita dukung, kita support. Itu artinya pasti
Bapak Ibu mendapat balasannya. Ya, itu pepatah bahasa Batak. Kemudian satu lagi, kelima, jangan lupa menguatkan penguatan profil belajar Pancasila. Harus tahu kita ada berapa dimensi profil belajar Pancasila itu. Ada berapa? 6. Bisa kita nyanyikan? Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkepentingan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bermalang tipis. Harus hafal, kalau nggak hafal itu yang mau diterapkan kepada diri anak-anak kita ketika P5. Memang sih produknya nampak bagus. Jadi jangan lupa menilai bagaimana bernalar kritis anak sudah ada kan? Berarti harus ada catatan di bawah, harus ada asesmen di bawah ketika proses pendidikan. Jadi jangan kecolongan yang paling utama, ya kan? Itu saja dari kami pengawas sekolah atau dari dinas pendidikan, mengasih semangat. Semoga ke depan lebih baik lagi. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, terima kasih kepada Ibu Linda dan Bapak Silaban. Nanti Bu Linda bilang pantunin dong GM katanya ya. Tapi nggak pantun, kali ini saya nyanyi menyayangi Pak Silaban ya. Di samping rumah ada itik, malah masuk ke lumpur. Pak Laban ganteng dan Ibu Linda cantik, sehat selalu dan panjang umur. Oke, terima kasih banyak Pak Fasilitator dan Bapak Ibu pengawas kami, Bapak Ibu Kepala Sekolah, Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu PKS. Ya silakan Bu. Bapak Ibu mohon dukungan doa buat Ibu Grace supaya sehat-sehat menjalani pelajarannya ya. Amin. Terima kasih Bu Linda. Iya. Terima kasih juga Bapak Ibu hebat atas kebersamaan kita hari ini. Mudah-mudahan segala sesuatu ilmu yang kita peroleh hari ini menjadi berkat bagi kita dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Horas! Horas! Oh, foto bersama kata Bapak Fasilitator.